Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan video presentasi dengan tema etika wirausaha atau bisnis. Dan pada kesempatan kali ini saya Ida Lutfatur Rahmah dengan NIM 206190090 akan menyampaikan materi yang terkait dengan pengertian etika wirausaha atau bisnis serta permasalahan penerapan etika wirausaha atau bisnis di Indonesia. Baik, yang pertama dari pengertiannya, etika wirausaha atau bisnis merupakan suatu kode etik pelaku usaha berdasarkan nilai-nilai norma dan moral yang dijadikan tuntunan untuk membuat keputusan serta memecahkan persoalan. Etika wirausaha juga dapat diartikan sebagai suatu adat sopan santun, adat kebiasaan, dan juga aturan-aturan yang ada di lingkungan perusahaan. Dengan menerapkan etika tersebut tentu akan membentuk karakter pengusaha yang bersih dan juga dapat memajukan serta mengembangkan usaha yang dijalankan dalam waktu yang relatif lama. Lanjut materi yang kedua, yaitu permasalahan penerapan etika wirausaha atau bisnis di Indonesia. Permasalahan pertama yaitu standar moral para pelaku bisnis yang pada umumnya masih lemah, sehingga banyak dari mereka yang menghalalkan segala cara dan memilih jalan pintas demi meraih keuntungan dengan mengabaikan etika bisnis. Permasalahan kedua yaitu banyak perusahaan yang mengalami konflik kepentingan, di mana konflik kepentingan ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara nilai pribadi yang dianutnya. Permasalahan yang ketiga yaitu situasi politik dan ekonomi yang masih belum stabil. Dan hal ini diperkeruh oleh sandiwara politik yang dipermainkan oleh para elit politik, sehingga di satu sisi membingungkan kalangan masyarakat luas dan di satu sisi memberi kesempatan para pihak yang membutuhkan dukungan para elit politik demi keberhasilan bisnisnya. Permasalahan keempat yaitu lemahnya penegakan hukum yang dapat menimbulkan anomi, sehingga banyak kasus seperti koruptor yang tidak dijerat oleh hukum dan masih dapat bebas berkeliaran serta memangku jabatan di pemerintahan. Dan permasalahan yang terakhir yaitu adalah belum adanya organisasi profesi bisnis dan manajemen untuk menegakkan kode etik bisnis dan manajemen. Baik, itu saja dari saya. Poin selanjutnya yaitu macam-macam regulasi dalam etika wirausaha atau bisnis. Ada berbagai macam regulasi dalam etika wirausaha atau bisnis, yaitu yang pertama, regulasi bisnis di bidang merek. Setiap produk dalam sebuah bisnis pasti memiliki merek yang menjadi nama atau ciri khas dari produk tertentu. Dalam kepemilikan merek, perusahaan tentu harus mematenkan hak ciptanya agar tidak terklaim oleh pengusaha atau perusahaan lain. Terkait dengan berbagai kasus merek yang terjadi, perlu untuk diketahui pengertian dari merek itu sendiri. Pengertian merek secara yuridis tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang berbunyi, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Yang kedua yaitu regulasi bisnis di bidang perlindungan konsumen. Peraturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Di samping Undang-Undang Perlindungan Konsumen, masih terdapat sejumlah perangkat hukum lain yang juga bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Ada dua jenis perlindungan yang diberikan kepada konsumen, yaitu yang pertama perlindungan preventif. Perlindungan preventif merupakan perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen akan membeli atau memanfaatkan suatu barang dan jasa tertentu. Yang kedua yaitu perlindungan kuratif. Perlindungan kuratif adalah perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang dan jasa oleh konsumen. Yang ketiga adalah regulasi larangan praktek monopoli.
Pengertian praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Dan yang terakhir yaitu regulasi di bidang hukum dagang. Regulasi di bidang hukum dagang ini khusus mengatur perkara di bidang perdagangan atau peradilan perdagangan. Akan melanjutkan pembahasan mengenai poin yang C, yaitu prinsip-prinsip etika wirausaha atau bisnis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip adalah sebuah asas atau suatu hal yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip adalah sebuah pernyataan fundamental atau kebenaran yang bersifat umum serta individual yang dijadikan seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman dan dasar untuk berpikir, bertindak pula dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Baik, yang selanjutnya adalah menurut Muklis mengemukakan prinsip-prinsip etika bisnis sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip otonomi. Prinsip otonomi beranggapan sebuah perusahaan memiliki hak yang bebas. Maksudnya memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dalam pelaksanaannya menuju visi, misi, dan tujuan perusahaan. Yang kedua adalah prinsip kejujuran. Kejujuran merupakan nilai dasar yang harus dimiliki setiap orang. Bagi Muslim, sifat kejujuran merupakan uswatun hasanah yang perlu untuk diteladani dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah prinsip tidak berniat jahat. Prinsip ini harus sejalan dengan prinsip kejujuran. Jika sudah dapat dilaksanakan oleh perusahaan, maka niat atau perbuatan yang curang antara pihak perusahaan maupun antara eksternal perusahaan akan timbul suatu komitmen, tanggung jawab, dan pertimbangan lainnya yang saling menguntungkan kedua pihak sehingga akan memberikan dampak yang positif antara kedua pihak. Yang keempat adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan sebagai titik tengah perusahaan dalam menyumbangkan sumber daya manusianya sesuai dengan kualifikasi yang berkontribusi untuk membangun bisnis yang sukses. Yang kelima adalah prinsip hormat kepada diri sendiri. Perlunya menjaga citra baik perusahaan tersebut melalui prinsip-prinsip yang sudah saya sebutkan tadi akan selain menguntungkan kedua pihak, akan juga akan mendatangkan apresiasi yang baik dari lingkungan sekitar. Sehingga dapat disimpulkan dengan adanya prinsip-prinsip etika wirausaha atau bisnis, etika sangat penting dalam dilaksanakan, diimplementasikan, serta direalisasikan dalam sektor manapun selain bisnis. Adanya prinsip etika wirausaha atau bisnis sebagai bukti jika etika sebagai sebuah peraturan atau norma dengan memiliki prinsip yang pokok dan mendasar mengapa etika tersebut harus dilakukan dalam etika bisnis. Sehingga dapat diharapkan bagi stakeholder, wirausahawan ataupun bisnis yang berperan sebagai pemimpin, direktur, stakeholder, dan karyawan bisnis menerapkan etika wirausaha sebagai semestinya dengan bijak dan bertanggung jawab. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan disampaikan kelompok anggota kami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.